Tapi sebagian besar jemaat bisa memahami. Kalau anak sudah terjerat narkoba, nangis orang tua. Sekaya apapun saudara bisa habis mengobati anak. Jadi saudara, kalau ini menjadi kekuatan kita yang membuat Tuhan akhirnya terhalang bekerja dalam hidup kita karena sombong. Untuk menghancurkan semua ini saudara, biasanya Tuhan itu mendatangkan pergumulan. Dan pergumulan itulah yang seringkali membuat orang itu jadi sadar dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, apa yang ada di dalam pergumulan? Ternyata yang pertama saudara, pergumulan itu membuat manusia jadi rendah hati. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa kebenaran di balik pergumulan? Yang kedua, semua pergumulan ada batas waktunya. Coba ucapkan 2, 3. Yang pertama apa? Pergumulan membuat kita rendah hati. Yang kedua, semua pergumulan ada batas waktunya. Ayat 26 berkata begini. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Sosok yang datang kepada Yakub, itulah yang membuat Yakub bergumul. Lalu tiba-tiba saat pergumulan itu dia memplecokkan Yakub dan dia berkata, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Kalimat ini saudara berarti pergumulan Yakub selesai. Nah, kebenaran dan hal ini saudara adalah bahwa setiap pergumulan itu ternyata ada batasnya. Dalam kehidupan manusia tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua itu ada batasnya. Termasuk pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Itu ada batasnya. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, yang jelas selesai. Nah, jadi saudara, ini membuat kita ini tidak gampang menyerah dengan pergumulan. Kenapa? Karena kita tahu seberat apapun pergumulan, pasti ada batasnya. Bulan Januari yang lalu, saudara, istri saya itu jatuh di kamar mandi. Dan itu kejatuhan di kamar mandi mungkin yang ketiga kali. Yang pertama, saudara, itu cuma memar. Terus lama jatuh lagi. Yang kedua, itu terkilir, terplecok kakinya. Yang ketiga ini patah. Nah, saudara, setelah itu saya juga harus operasi. Ada benjolan di punggung belakang saya. Tapi itu operasi kecil. Karena kalau saya biarkan, takutnya itu benjolan jadi membesar, lalu kemudian jadi hidup begitu, saudara, yang saya khawatirkan begitu. Ya. Jadi mumpung masih kecil, tidak kerasa apa-apa, saya operasi. Setelah saya operasi, saudara, nggak lama mobil saya ketabrak orang dari belakang. Akhirnya saudara keluar uang berjut-jut, operasi berpuluh-puluh jut, saudara. Nah, saudara, kalau melihat pergumulan ini bertubi-tubi, saya bertanya, Tuhan, apa maksudmu di balik semua ini? Saya melihat penyertaan Tuhan, saudara, bagaimana Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan.
Dan sampai saat ini malah ketutup, saudara. Bukan mengalir pemberian dari jemaat, tidak. Saya susah menjelaskan, tapi uang ada ya. Tuhan cukupkan. Nah sekarang masih masa pemulihan, saudara. Tapi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perhatikan saudara, waktu Januari, Februari itu berat sekali saya menghadapi ini. Karena bertubi-tubi pergumulan. Tapi ternyata terlewati juga. Saudara, seberat apapun pergumulan saudara, jangan pernah lari dari pergumulan. Ingat, kalau saya ibaratkan pergumulan itu seperti bola. Saudara itu kipernya. Saudara pernah lihat pertandingan sepak bola, kipernya takut dengan bola? Pernah lihat? Gak ada kan? Bisa bayangkan gak? Kalau ada orang jadi kiper, tapi takut dengan bola. Kira-kira berapa gol yang masuk, saudara? Nah, kalau kita takut dengan pergumulan, berapa kerusakan akibat pergumulan yang akan menimpa hidup kita. Sebab itu kita harus hadapi pergumulan itu dengan berani. Karena kita ini kiper. Dan percaya saudara, sama seperti pertandingan sepak bola, ada batas waktunya dan selesai. Pergumulan juga ada batas waktunya. Nah ini kan mirip dengan ini, saudara. Misalnya kita lihat makanan minuman, ada masa expire-nya. Kalau pergumulan sudah masa expired, selesai. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana tiba-tiba pergumulan kita itu selesai. Yang penting selesai. Itu artinya saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kebenaran yang kedua, saudara, yang sangat penting bagi kita dalam pergumulan, bahwa semua pergumulan itu ada batas waktunya. Yang ketiga, saudara, cepat. Yang ketiga, apa kebenaran di balik pergumulan? Pergumulan mendatangkan perubahan. Ya, kebenaran yang ketiga, pergumulan mendatangkan perubahan. Coba ucapkan 2, 3. Ulang dulu satu apa? Jangan Ibu Lili, yang di belakang. Nomor 1 apa? Nomor 2? Nah, coba lagi kan, baru saja mendengar. Ada batas yang 3. Pergumulan itu mendatangkan perubahan. Coba kita lihat ayat ini 27, 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, perhatikan di dalam 2 ayat ini kita menemukan ada perubahan nama. Dari nama Yakub yang artinya penipu. Ada di sini jemaat namanya Yakub? Ada. Hadirkah saat ini? Semoga tidak ada ya. Kalau ada, hei Yakub, arti namamu penipu. Yakub ini namanya nggak bagus artinya. Tapi banyak orang pakai nama ini. Dan tidak ada orang yang mau pakai nama Yudas. Kenapa? Padahal Yudas itu artinya terpujilah Allah. Artinya bagus loh. Yudas itu terpujilah Allah atau aku bersyukur. Itu artinya Yudas. Yakub penipu. Saudara, nah apa yang terjadi kepada Yakub karena artinya memang tidak baik?
Apalagi memang dia telah melakukan penipuan kepada kakaknya, kepada ayahnya juga. Akhirnya ketika dia menghadapi pergumulan dengan sosok yang belum dikenalnya itu, dia diganti namanya menjadi Israel. Israel itu artinya adalah pejuang Allah. Dari seorang penipu jadi pejuang Allah. Ini berubah. Kapan Yakub berubah menjadi Israel? Bukan ketika dia diberkati, tetapi perubahan itu terjadi setelah Yakub menghadapi pergumulan. Jadi saudaraku yang kekasih, pergumulan itu mengubah kita. Nah, coba perhatikan, ada dua perubahan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Perubahan yang positif dan negatif. Ya. Dan ini memberikan penjelasan bahwa pergumulan tidak pernah membuat orang tetap sama dengan keadaannya. Dia akan berubah. Kalau tidak menjadi lebih baik, dia akan jadi lebih jelek. Dan perubahan ini, kemana kita berubah, sangat ditentukan oleh respon kita. Kalau respon kita itu baik, saudara, maka pergumulan mengubah kita jadi lebih baik. Tapi kalau respon kita jelek, ngomel terus, saudara, keadaan kita akan semakin buruk. Saudara, kalau saudara ke Dieng, ya, di Dieng itu seringkali di pinggir jalan banyak sekali petani kentang. Ya, kalau saudara ke Dieng, ya suhu lagi dingin-dinginnya, sampai ada salju di Dieng. -6. Bayangkan, ternyata salju tidak hanya ada di Eropa, di Dieng juga ada. Sampai -6, saudara, suhunya. Nah, di pinggir jalan itu banyak petani kentang. Kalau saudara lihat petani kentang itu panen, dia akan ambil semua kentang-kentang itu, saudara, lalu dimasukkan ke dalam pickup mobil. Ke belakang mobil masukin, tidak dipilih mana yang besar, mana yang kecil, tidak. Pokoknya masukin semuanya ke mobil pickup. Dan setelah penuh, saudara, kemudian mobil itu akan berangkat ke pasar. Dan sengaja dia akan cari jalan yang rusak. Supaya apa? Supaya mobil itu tergoncang. Mobil yang jalannya yang berbatu, berlobang-lobang, bergelombang, itu, saudara. Mobil itu akan melewati kucuk. Nah, perhatikan. Goncangan itu pemisah antara kentang besar dan kentang kecil. Pertanyaannya begini, kentang kecil ada di mana, Pak, yang baju hitam Bapak? Kentang kecil ada di mana, di atas apa di bawah? Di bawah. Siapa yang setuju kalau kentang kecil ada di bawah? 1, 2, 3, 4. Siapa yang tidak setuju angkat tangan? Yang tidak setuju mana? Pak, setuju yang mana? Di bawah. Saudara, yang benar yang mana? Di atas. Ibu boleh coba nanti ke pasar ya, beli kentang yang banyak, nggak usah bil, 1 gerobak kecil saja, ya, lalu bawa ke jalan yang rusak. Saudara perhatikan, saya kasih tahu jawabannya. Kalau saudara nggak percaya, boleh buktikan sendiri lah. Kentang kecil ada di bawah, yang besar ada di atas. Pergumulan itu saringan. Orang yang imannya kecil menghadapi pergumulan pasti responnya nggak baik. Mengeluh terus, bersungut-sungut, dan imannya nyusuk ke bawah. Tambah jelek. Nggak mau ibadah, nggak mau doa.
Orang yang imannya kecil ditambah menghadapi pergumulan, nyusup ke bawah. Tapi orang yang imannya besar, menghadapi pergumulan, imannya tambah turun. Saudara, sekali lagi, ini ditentukan respon. Respon kita terhadap pergumulan itu seperti apa? Positif apa negatif? Itu arah perubahan kita. Jadi, luar biasa ya. Ternyata cara Tuhan itu mengubah kita itu sering lewat pergumulan. Makanya jangan kayak ibu yang pertama tadi ya, minta dijauhkan dari pergumulan, ya mati saja. Kalau pengen tidak ada pergumulan, ya mati saja. Saudara. Tanda kehidupan itu adalah pergumulan. Jadi kebenaran yang ketiga, di balik pergumulan, pergumulan mendatangkan perubahan. Yang keempat, saudara, apa kebenaran di balik pergumulan? Pergumulan membawa berkat. Ya, ucapkan 2, 3. Nomor 1, 2, 3. Yang keempat, pergumulan membawa berkat. Saudara, pergumulan itu sebetulnya bisa kita katakan adalah persiapan kita menerima berkat. Coba kita baca ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Setelah Yakub bergumul, Yakub diberkati. Jadi pergumulan itu, saudara, adalah persiapan hati menerima berkat. Pertanyaannya begini, ini saya khotbah banyak pertanyaan. Kenapa untuk menerima berkat hatinya harus disiapkan? Jawabannya begini, saudara. Sebab kalau hati kita tidak siap, berkat itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi keburukan. Saya mau cerita. Seorang jemaat kami pulang dari gereja naik beca. Sampai di rumah, dia ketinggalan dompetnya di beca. Aduh, tukang becanya sudah nggak ada. Dalam dompet itu ada uang 150.000 rupiah. Banyak nggak? 150.000 bagi orang Pamanu kan banyak nggak, Pak Petrus? Banyak, banyak juga ya. Yang relatif ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, saudara, tapi bagi tukang beca ini lumayan banyak. Nah, jemaat kami ini berpikirlah sudah nanti kan ke gereja lagi, ketemu lagi dengan tukang beca itu, saya akan tanya. Betul, beberapa hari kemudian dia ketemu dengan tukang beca itu, dia tanya, Pak, waktu saya pulang beberapa hari yang lalu naik beca Bapak, saya ketinggalan dompet, Bapak lihat nggak? Iya, saya simpan. Jadi lumayan jujur ya, tukang beca ini, saya simpan, masih ada kok dompetnya. Lalu akhirnya dikasihkan, loh Pak, ini uangnya kok kurang 50. Saya pakai. Si tukang becak itu jujur ngaku, dipakai 50.000 dipakai 100 masih ada. Padahal nanti jemaat kami juga pasti ngasih dong, karena si bapak ini sudah nyelamatkan dompetnya, pasti ngasih lah. Tapi ia pakai dulu 50.000, ditanya buat apa sih Pak? Jawabannya dengan enteng, dia berkata gini, saya pakai jajan. Nah, kan kelihatannya jawabannya sederhana ya.
jajan, tapi jajan apa? Saudara tahu yang dimaksud jajan bukan beli kue, beli permen, beli rokok, bukan. Istilah jajan itu ada dua pengertian, beli makanan dan maaf ya, kepelacur. Kepelacur baru lihat 150.000 saja yang dipikir melakukan dosa. Saudara pikir semua orang yang hadir pada pagi ini, kalau tiba-tiba dikasih uang 1 miliar oleh Tuhan itu pasti berpikir yang bagus? Belum tentu. Kalau saya nawarin kok aku tidak akan ngomong 1 miliar, saya akan bilang 100 miliar. Seandainya kita dapat uang yang begitu banyak, apa kita pikir kita pasti akan melakukan yang baik? Belum tentu. Ada orang yang berpikir mungkin ketika dapat uang banyak itu pingin kawin lagi, atau pingin melakukan yang belum pernah dia lakukan. Apa coba? Pasti yang nggak benar. Makanya kenapa Tuhan tidak memberkati kita yang berlimpah-limpah? Sebab mungkin orang itu belum siap. Berkat itu diberikan Tuhan itu sesuai kesiapan hati. Kalau tidak siap, itu berkat mencelakakan orang. Jadi saudara, kalau ada pergumulan, saudara harus berpikir begini, ini ada berkatnya di balik pergumulan. Saya harus baik-baik bersikap di dalam pergumulan. Jangan berkeluh kesah, jangan marah-marah ke Tuhan, supaya berkat itu sampai. Hari Jumat kemarin, saudara saya ini ke Semarang. Ke Semarang, nengok jemaat yang sakit, nengok juga Sien-Sien, ya anaknya Bapak Gembala, itu anak bimbingan zaman remaja, saya pembimbingnya, Sien-Sien itu remajanya, itu di Tegal. Saya melihat pergumulan yang bertumpuk-tumpuk di dalam hidupnya. Yang pertama, kakinya di Korea patah. Yang kedua, dia tiba-tiba divonis ada sakit di salah satu dadanya. Sudah dioperasi. Tapi saya lihat bagaimana semangat hidupnya. Dia menghadapi itu seperti tidak sakit. Dia saat ini gundul. Kenapa? Karena di kemo. Tinggal 1 kali lagi kemo, nanti tanggal 22. Dia akan kemo yang terakhir. Saya berkata begini. Manggilnya Chandra saya karena taunya Sien-Sien kurang familiar saya. Saya taunya namanya Chandra. Chandra, pasti ada maksud Tuhan di balik semua pergumulan. Saya katakan seandainya Tuhan panggil kamu untuk melayani Tuhan sepenuhnya, siap. Siap sesuai dengan panggilan Tuhan. Saudara, kita tinggal tunggu saja di balik pergumulan ada berkat apa. Dan ini berlaku kebenaran ini saudara untuk semua orang. Bukan untuk orang tertentu saja. Siapapun orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, di balik pergumulan itu ada berkat. Ada berkat. Persoalannya di sini saudara. Pergumulan kecil, berkatnya kecil. Pergumulan besar, berkatnya juga pasti besar. Saya tanya saudara, saudara ingin pergumulan yang mana? Saya tidak nanya ingin berkat yang mana, ingin pergumulan yang mana? Kecil apa besar? Pak? Yang kecil aja. Kecil aja, kenapa ibu pengen yang kecil? Biar bisa menanggulanginya. Sekarang pertanyaan kedua, pengen berkat kecil apa berkat besar? Besar. Ini tidak adil ibu. Konsepnya pergumulan kecil, berkatnya kecil. Pergumulan besar,
berkatnya besar. Tempelkan di sini ya. Pergumulan kecil, berkatnya kecil. Pergumulan besar, berkatnya besar. Saya tanya lagi, pingin pergumulan yang mana? Kalau kita mengerti itu, saudara, bukan ditanya pingin itu, mungkin kita nggak menjawab begitu. Siap menghadapi pergumulan sebesar apa? Karena berkat itu akan diberikan Tuhan sesuai dengan pergumulan. Nah, coba kita lihat respon orang terhadap berkat. Ada dua respon orang terhadap berkat. Yang pertama, ada orang yang makin mengasihi Tuhan. Ya, semakin diberkati, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada. Saya berharap saudara seperti itu semua. Semakin diberkati, saudara semakin murah hati, semakin rendah hati, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya berkatnya tambah besar. Tapi ada orang yang merespon yang kedua, makin jauh dari Tuhan. Saya tidak berharap respon yang kedua dilakukan oleh saudara. Saudara diberkati, makin cinta Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Sebab semakin kita bisa mengelola berkat dengan baik, maka Tuhan akan semakin mempercayakan berkat yang lebih besar buat kita. Nah, jadi saudara, ini adalah kebenaran yang membahagiakan kita. Sehingga kita ini tidak akan gampang berkeluh kesah menghadapi keadaan apapun kalau mengerti ternyata di balik pergumulan itu ada berkat. Ada berkat. Yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir yang paling membahagiakan kita. Yang kelima, pergumulan membuat kita mengalami Tuhan. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Yang pertama, membuat kita rendah hati. Yang kedua, pergumulan ada batas waktunya. Yang ketiga, mendatangkan perubahan. Yang keempat, pergumulan membawa berkat. Yang kelima, pergumulan membuat kita mengalami Tuhan. Ayat 30 berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, saudara, yang kelima, yang terakhir, pergumulan itu membuat kita mengalami Tuhan. Pergumulan itu adalah tempat Tuhan menyatakan diri. Pergumulan itu adalah tempat kita merasakan pribadi Tuhan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya di sembarang tempat. Saudara, di sini ada Tuhan. Di luar ada Tuhan. Di rumah saudara ada Tuhan. Di kamar mandi ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Itu omnipresent. Artinya Tuhan Maha Hadir. Tapi apakah saudara merasakan hadirat Tuhan di luar? Kan tidak. Shekinah glory itu beda dengan Tuhan Maha Hadir. Shekinah glory itu saudara kehadiran Tuhan yang bisa dirasakan. Di mana saudara? Tidak di sembarang tempat. Ya. Bisa saat kita beribadah, bisa saat kita berdoa, bisa saat kita bersaat teduh, bisa juga saat kita sedang dalam pergumulan. Pokoknya Tuhan tidak pernah menyatakan diri di sembarang tempat. Saya mau tanya lagi kepada saudara. Tanyanya ke Pak Harlin aja lah, yang sudah kenal. Pak Harlin, kita minum kopi nggak Pak? Sewaktu. Biasanya jam berapa minum kopi? Nggak tentu. Kalau minum kopi ngajak saya ya.
Pernah nggak Pak Harin lagi minum kopi, makan kue, lagi seruput, tiba-tiba pluk, Tuhan ada di hadapan Pak Harin? Pernah? Belum. Tuhan nggak pernah menyatakan diri ketika kita sedang santai. Nggak pernah. Tapi Tuhan itu sering menyatakan diri ketika kita menghadapi pergumulan. Coba bayangkan, siapa yang bisa bersaksi saya sembuh kalau bukan orang yang pernah sakit? Siapa yang bisa bersaksi saya menang kalau bukan orang yang perang sebelumnya? Siapa yang bisa bersaksi saya diberkati kalau bukan orang yang kekurangan sebelumnya? Tuhan menyatakan kuasa dan kehadirannya di balik pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya saudara saya katakan, pergumulan adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Saya akan akhiri saudara khotbah saya ini dengan sebuah kesaksian dari kawan saya, seorang hamba Tuhan juga. Kawan saya ini jadi pekerja di Tasik, dan dia sempat mengalami bagaimana nuansa dan suasana kerusuhan terjadi. Tanggal 26 Desember tahun 1996, Tasik dilanda kerusuhan dan gereja-gereja hampir semuanya dibakar. Ada gereja yang bulan November itu diresmikan, bulan Desember itu rata dihancurkan massal. Gereja Katolik. November diresmikan kan baru dibangun. Desember dihancurkan. GKI hancur rata, ambruk, dibangun lagi lebih megah. GBI nggak bisa dibakar habis karena atapnya tinggi. Tetapi drum dirusak, perpustakaan dibakar, bangku-bangku dirusak, dibakar. Nah, di sebelah gereja itu ada pastori, tempat pengerja teman saya itu. Hari itu istrinya mau melahirkan anak kedua. Anak pertamanya dititipkan ke adiknya, berarti paman dari anak itu. Ketika kerusuhan itu datang, saudara, pamannya ketakutan. Dan dia tidak ingat ponakannya. Lari dia menyelamatkan diri, saudara. Pertanyaan kita adalah, anak itu sama siapa? Dan saudara tahu ternyata anak itu bisa sampai ke bapaknya di rumah bersalin. Nah, tidak ada yang memperhatikan, tahu-tahu anak itu bisa sampai di rumah bersalin dengan orang tuanya. Dan ada orang yang diam. Katanya ada orang yang kalau tidak salah pakai baju putih menghantarkan anak itu sampai ke rumah sakit bersalin itu. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira yang berjubah putih itu? Jangan cepat dijawab. Ada 3 sosok yang berjubah. 1, kuntilanak. Itu juga berjubah putih. 2, malaikat. 3, Tuhan Yesus. Menurut saudara siapa? Menurut saya kalau nggak malaikat, itu Tuhan Yesus. Kapan ini bisa kelihatan? Kebanyakan ketika kita menghadapi pergumulan. Kuntilanak seringkali kelihatan tanpa pergumulan. Ke kuburan saja, ke hutan saja. Saudara bisa kadang-kadang melihat ada kuntilanak baju merah, ada kuntilanak baju hijau, tapi kebanyakan kuntilanak baju putih. Tapi Tuhan, sosok malaikat, sosok Tuhan
nggak pernah menampakkan dirinya dalam keadaan biasa. Kebanyakan Tuhan menyatakan dirinya ketika kita bergumul. Itu sebabnya saudara, kalau kita menghadapi pergumulan, katakan kepada diri kita, ini kesempatan saya mengalami Tuhan. Gereja ini banyak alami pergumulan, terus berdoa, maka akan banyak penyataan Tuhan ke gereja ini. Pergumulan itu biasa. Bersahabatlah dengan pergumulan, jangan dimusuhi. Itu jadi Allah Tuhan yang indah membentuk diri kita jadi rendah hati. Itu Allah Tuhan untuk kita diubahkan. Itu Allah Tuhan untuk Tuhan memberkati kita. Dan itu Allah Tuhan untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Biarlah kebenaran ini saudara membuat kita bersemangat menghadapi kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri saudara. Mari kita hampiri Tuhan dengan hormat, dengan sungguh-sungguh. Kita akan menaikkan pujian penyertaan Tuhan. Haleluya. Saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan.
pergumulan itu relatif. Mari kita belajar menghadapi setiap pergumulan dengan respon yang baik, supaya kita bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa menerima berkat Tuhan yang disiapkan di dalam pergumulan, dan supaya kita mengalami Tuhan lewat pergumulan yang ada pada kita. Tidak ada sesuatu yang mubasir bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah yang kelam, kata Daud, Tuhan tetap menyertainya. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sebab itu saudara yakini penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus bersama dengan kita karena Dia mencintai kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan penyertaan-Mu. Haleluya. Penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Mari angkat tangan, katakan anugerah-Mu. Semua anugerah-Mu, bukan kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang,
siapa di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, tolong beri kekuatan kepada anak-anakmu untuk menghadapi setiap pergumulan yang dihadapinya dan menjadi pemenang dari pergumulan yang ada. Tidak kami percuma meninggalkan Tuhan, tetapi kami mau mengasihi Tuhan. Jangan setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, jangan ada yang tolong. Dia di tempat ini ada kegerakan yang baru dari Tuhan. Ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang dialami oleh setiap anak-anakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan bersama-sama saudara. Saya mau berdoa buat kita semua. Tangan kami di hadapanmu saat ini. Kami menyadari saat kami hidup terlepas dari pergumulan. Ampuni kami jika selama ini seringkali kami merespon dengan negatif. Tidak membuat kami sungguh-sungguh, tetapi firman-Mu sudah mengajarkan pagi ini Tuhan. Kami mau belajar seperti kebenaran firman. Kami mau menerapkan Tuhan, pergumulan ini membuat kami lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya pergumulan ada batas waktunya. Kami percaya lewat pergumulan kami diubahkan Tuhan. Kami percaya lewat pergumulan kami diberkati Tuhan. Amen. Dan kami percaya lewat pergumulan kami akan mengalami Tuhan. Dan itulah yang akan membuat iman kami tangguh menghadapi segala keadaan. Tanamkan kebenaran firman Tuhan menjadi rema yang kuat di dalam hati, pikiran setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Kami berdoa supaya gereja ini dihadiri Tuhan. Sebab itu segala penghalang, segala hal yang membuat Roh Kudus sulit bergerak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan ada kesatuan hati, ada hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami akan mendengar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kursi-kursi bangku-bangku yang masih kosong di dalam nama Yesus. Dengan mata iman kami melihat tempat ini penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, dan mereka yang datang berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkat atas hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel. Hikmat akal budi wibawa ilahi urapan Tuhan yang kuat menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat semua pengurus yang ada, berikan kesehatian kepada semua pengurus untuk fokus memuliakan Kristus lewat tempat ini. Kami berdoa buat Tante Bokwa Tuhan. Berikan kekuatan menghadapi situasi yang mungkin sulit baginya. Tetapi kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengannya. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja di gereja ini. Kau mengasihi gereja ini, Kau mengasihi jemaat di tempat ini. Kau tidak pernah meninggalkan gereja ini. Dalam nama Yesus, kami memberkati gereja ini dan mengakhiri khotbah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan dulu.